Boleh dok diceritakan gimana perjalanannya dulu saat menjadi seorang mahasiswa kedokteran gigi hingga lulus menjadi seorang dokter gigi? Ya, jadi perjalanan pada saat kuliah dulu sangat menyenangkan ya, dan mungkin dulu saya masuk di tahun 2009. Pada saat itu memang yang saya lihat IK Bakta belum sebesar ini, tapi lambat laun memang luar biasa sekali perkembangannya. Bahkan saya pas reuni alumni kemarin saya ke sana ya luar biasa sekali, sudah banyak meluluskan alumni juga dan sudah tersebar kemana-mana. Terus kembali lagi, tadi tahun 2009 saya masuk, kemudian saya aktif organisasi di sana mengikuti BEM, ya Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian di tahun 2010 sampai tahun 2011 saya menjadi presiden mahasiswa BEM pada saat itu. Dan di tahun 2011 sampai tahun 2012 saya juga aktif untuk ikut Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia atau disingkat PSMKGI pada saat itu. Mungkin organisasi sudah cukup karena kita harus mengejar koas ya. Akhirnya pada tahun 2016 di bulan November itu saya menyelesaikan pendidikan sebagai seorang dokter gigi. Oke, jadi dulu tuh aktif banget ya dok ya organisasinya. Betul, aktif. Nah, menurut dokter Vendra nih, kalau kita itu aktif saat menjadi mahasiswa, aktif dalam berorganisasi, apakah ada dampaknya saat di dunia pekerjaan dok? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya, karena ini yang sebenarnya perlu diketahui mungkin oleh alumni Bakta, saya kira juga untuk semua mahasiswa, bahwa berorganisasi ini justru akan menimbulkan untuk rasa percaya diri ketika pas kita untuk public speaking misalnya, kemudian kita malah menambah teman, menambah jejaring, jadi kita menjadi mahasiswa yang nggak kuper. Jadi justru ketika pas kita berorganisasi, kita malah mendapat banyak wawasan, apalagi itu misalnya kita mendapatkan teman yang di luar profesi kita. Nah, ataupun misalnya seperti saya sebutkan tadi, ketika pas saya menjadi presiden mahasiswa Presma BEM tahun 2010-2011, kan juga menjadi anggota itu kan juga banyak yang di luarnya FKG juga. Jadi otomatis saya juga akhirnya belajar untuk bagaimana caranya merangkul rekan-rekan yang di luar profesi kita, seperti itu. Terus yang kedua, seperti yang pernah saya ikuti di PSMKGI, di mana itu adalah rekan-rekan mahasiswa kita, mahasiswa yang sama-sama dari kedokteran gigi juga, cuma mungkin di berbagai kampus yang lain. Ternyata justru ketika pas kita ikut itu menambah banget wawasan atau pengetahuan kita. Oh ternyata di sana seperti ini loh, oh di sini seperti ini. Jadi malah kita tukar pikiran, malah justru bagus. Ya tambah teman juga sih otomatis ya, karena malah di berbagai daerah seperti itu. Nah dampaknya di pekerjaan itu adalah bagaimana ketika pas di pekerjaan itu kita bisa berorientasi dengan lingkungan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pas kita mau masuk ke dunia kerja, pasti kita dihadapkan dengan struktur organisasi atau SOTK, di mana kita harus bekerja sama dengan orang lain dan tidak bekerja sendiri. Nah, ini yang mungkin dampak positifnya kalau ikut berorganisasi. Tapi ya mohon maaf, jadi ini bukan mengunggulkan organisasi enggak, tapi harus imbang antara akademiknya juga organisasi. Khawatirnya kalau terlalu fokus ke organisasi terus akademiknya lupa, tertinggal gitu ya. Itu juga jangan sampai sih. Gitu. Jadi organisasi juga bukan alasan untuk kita meraih mimpi, tapi organisasi justru untuk mendukung kita bagaimana kita bisa meraih mimpi itu gitu. Jadi ketika jadi mahasiswa itu harus selaras ya dok ya, antara organisasi dan akademiknya gitu ya dok. Oke dok, selama jadi mahasiswa di IK Bakta, ada enggak dok momen-momen yang mengesankan gitu? Saat apa dok? Iya, ya pasti momen yang paling
mengesankan menurut saya ada beberapa ya, tapi saya yang paling mengesankan sebenarnya bukan menjadi presiden mahasiswanya, bukan, tetapi saya bisa mewakili untuk IIK, terutama Fakultas Kedokteran Giginya, bersama rekan saya pada saat itu ada Sawitri, ya, kemudian ada Ade Yuli, Sama Dokter Sawitri ya dok ya. betul. Ada Dokter Sawitri, ada Dokter Ade pada saat itu, bersama saya. 3 orang ini menjadi juara 1 untuk lomba poster kompetisi di Unsud di tahun sekitar 2011 atau 2012 pada saat itu. Itu mungkin momen yang paling berkesan sih. Oke, hebat banget ya dok ya, di usia muda berprestasi, kemudian aktif juga organisasinya. Dok, kira-kira nih masih ingat nggak dok sama dosen-dosen yang pernah mengajar Dokter Hendra? Ada dosen favorit dok? Ya semua favorit ya, favorit. Cuma mungkin yang paling berkesan mungkin adalah Dokter Afrida. Oh, Dokter Afrida. Kenapa dok memfavoritkan Dokter Afrida dok? Ya mungkin beliaunya ini ya sosok untuk apa ya, penyemangat bahwasanya atau motivator menurut saya. Jadi dan beliaunya apa ya, mampu berhasil untuk merangkul untuk apa ya, mahasiswa supaya seandainya ini misalnya mahasiswa tersebut down misalnya, biasanya Dokter Afrida lebih luas ataupun lebih enak untuk seperti Konsultasinya dok ya. konsultasinya lebih enak sehingga mahasiswa tersebut nanti bisa up lagi motivasinya, bisa bagus seperti itu. Ya, seperti itulah.